Selamat pagi, Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Since Udampo Lalimbat, anggota Pelkat PKLU GPIB Erene Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergambar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih karunia kepada kami umat-Mu, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu lah kami boleh hadir saat ini untuk membaca Alkitab dan renungannya, sehingga hidup kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Itulah sebabnya sebelum kami membaca, biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kami semua, oma-oma yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu, dituntun oleh Tuhan, disayangi selalu dan diberkati. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Alkitab dari Efesus pasalnya yang ke-6 pada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian ini bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oma Opa yang kekasih, kita akan membaca renungan pada pagi hari ini dengan diberi tema hamba yang taat kepada Yesus. Sedangkan ayat landasan dari pembacaan Alkitab tadi, ayatnya yang ke-6. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Oma-oma dan opa-opa yang kekasih, dalam bacaan pagi ini, Paulus mengingatkan bahwa
sebagai manusia yang telah mengalami keselamatan, hidup kita haruslah berpadanan pada keselamatan tersebut. Ini dapat kita baca dalam Efesus pasal 2 pada ayat yang keempat dan Efesus 4 ayat yang ke-1b. Sebagai seorang hamba, seseorang dituntut untuk memahami pekerjaannya sebagai pekerjaan kepada Allah. Jika ketaatan kepada Allah dihayati dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan tidak hanya dilakukan bagi Tuan pemberi kerja, tetapi kepada Allah. Kolose 3 ayat yang ke-23. Hal inilah yang akan memunculkan ketaatan yang benar. Sebab ketaatan kepada Tuhan di dunia adalah cermin dari ketaatan kepada Tuhan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan bertanggung jawab akan menumbuhkan pengakuan pada karya Kristus. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mendapatkan pekerjaan yang sesuai bukanlah perkara mudah, sehingga memerlukan upaya yang serius. Berpijak pada pemahaman ini, maka seseorang pekerja yang baik pantas mendapat upahnya. Kepantasan inilah yang disambut dengan rasa syukur, karena upah yang dibawa pulang ke rumah adalah upah dari kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Inilah kesinambungan antara ibadah di gereja dan ibadah di luar gereja, sehingga seluruh aktivitas kerja yang diwujudkan adalah aktivitas pelayanan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang, yakni bermanfaat bagi orang lain, terutama keluarga. Demikianlah yang perlu menjadi perhatian kita, ialah ketaatan kepada Tuhan yang diwujudkan melalui pekerjaan. Itu adalah ibadah yang berarti bagi setiap orang yang terhubung dengan kita. Maka bagi saudara yang belum mendapat pekerjaan, janganlah berputus asa. Dan bagi saudara yang sudah memiliki pekerjaan, hayatilah pekerjaanmu sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Demikianlah Oma Opa renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdoa. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, Allah yang maha mulia dan maha besar, namun Allah yang rela turun ke dunia untuk menghapus dosa kami manusia karena cintanya kepada kami ya Tuhan. Kasih-Mu juga mewujud nyata saat ini bagi kami, Oma Opa, yang kami percaya
disayangi juga oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pembacaan Alkitab dan renungan yang telah kami baca bersama. Biarlah kiranya ya Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar, terutama anak-anak muda atau pekerja-pekerja atau apapun yang ada di dalam pengikutan dan pengiringan terhadap Kristus. Kami semua menyadari betapapun kecilnya pekerjaan kami harus melakukannya dengan penuh dedikasi dan kesungguhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena demikianlah yang Tuhan mau untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami, terutama bagi yang masih berkarya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, bahkan pelayanan di gerejamu. Itulah sebabnya ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu mendampingi, bahkan turun ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, bukan hanya seperti kepada manusia, tetapi kepada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat oma-oma dan opa-opa yang mungkin sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita, Tuhan lengkapi sukacitanya. Dan biarlah kiranya oma opa dimanapun berada, dalam kuasa dan rahmat Tuhan, kita semua boleh menjadi berkat bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan cicit-cicit kita. Agar ya Tuhan, anak-anak, cucu-cucu dan cicit kita semua menjadi pengikut Tuhan yang sejati, karena mendapatkan teladan dari para oma-oma dan orang tuanya. Inilah doa kami Bapa, beserta dengan semua kami ya Tuhan, karena kami selalu mau Tuhan berada bersama-sama dengan kami dan tetap menjalani hari-hari usia lansia kami dengan mendampingi kami, agar hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami di usia sepuh ini benar-benar boleh mendatangkan berkat bagi kami, sehingga walaupun kami di dalam usia yang lansia, kami boleh selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Bapa, dengarkanlah, sahutilah pinta kami, yang kami alaskan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oma-oma yang kami kasihi dan yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan kita hari ini sudah selesai. Biarlah kiranya sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang mendatang, kita selalu diberkati untuk menjadi berkat. Demikianlah perjumpaan kita sampai pada edisi-edisi yang mendatang, sehingga kita tetap berada di jalan Tuhan melalui tuntunan Alkitab. Terima kasih.